saya Rizky Setiawati, CGP Angkatan 9, Kota Tangerang Selatan. Saya bertugas di SDN Ciputat 02. Hari ini saya bersama Ibu Dewi Nur Asia. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Ciputat 02. Nah, apa kabar Bu Dewi? Baik, alhamdulillah Bu Rizky. Bu Rizky, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana ini merupakan percakapan awal sebelum saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Jadi tujuan dilaksanakan percakapan ini itu untuk agar Ibu Dewi itu bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didiknya nanti, gitu Bu Dewi. Ya, kalau boleh tahu materi pokok yang mana yang mau Ibu sampaikan? Materi pokok yang akan saya sampaikan tentang Aku Cinta Pancasila. Oke, selanjutnya saya ingin tahu Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang saya ingin capai ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama melalui kegiatan teka-teki silang, menempel, kemudian menulis 5 sila dalam Pancasila secara berkelompok. Peserta didik dapat memahami bunyi sila Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tersebut juga peserta didik dapat mengaitkan atau mencocokkan gambar simbol yang terdapat dalam perisai Garuda Pancasila. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelompok, peserta didik dapat memahami pengenalan dari masing-masing sila sesuai dengan simbol Garuda Pancasila. Iya, Masya Allah, luar biasa. Berarti tadi ada beberapa tujuan pelajaran yang akan dicapai ya Bu. Saya ingin tanyakan, kalau seperti itu, materi apa yang nanti Ibu Dewi sampaikan? Nah, untuk materinya itu tentang dasar negara, lambang negara Indonesia, kemudian bunyi dari Pancasila itu, makna dan simbol Garuda Pancasila, serta pengamalan 5 sila dalam Pancasila. Semua berarti berkaitan dengan pelajaran Pancasila PPKN itu ya Bu. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan pengembangan kompetensi pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti? Oke, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 2 pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan itu sendiri, anak dapat memahami di mana letak simbol Garuda Pancasila pada perisai burung Garuda Pancasila. Kemudian yang untuk keterampilan itu sendiri, peserta didik dapat mengerjakan LKPD berbentuk puzzle simbol Pancasila. Oke, Insya Allah. Berarti ini sudah terencana dengan baik ya Bu. Nah, rancangan yang ingin Ibu gunakan baik strategi, model, kemudian metode pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk strategi metode yang saya terapkan yaitu menggunakan diferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE, yaitu kemampuan sosial emosional, kemudian dengan metode kelompok, dan kemudian untuk terakhir dengan penugasan pemberian LKPD kepada peserta didik berdasarkan kemampuan masing-masing siswa itu sendiri. Oke, nah lanjut Bu, apa menurut perkiraan Ibu nih dari materi yang mau disampaikan, ini kira-kira ada yang sulit dipahami oleh siswa? Iya, terutama untuk sumber belajar. Oke, kalau materi yang sulit dipahami siswa berarti bagaimana Ibu menyampaikannya? Dalam penyampaiannya otomatis saya akan mempersiapkan materi dari berbagai sumber ya Bu Rizky ya, kemudian membeli buku pegangan guru kan juga kadang kan sudah disediakan juga untuk buku pegangan guru, kemudian konsultasi juga dengan rekan sejawat, dan menyampaikan dengan cara mendongeng atau memutarkan video pembelajaran ke anak biar anak lebih antusias untuk belajarnya lebih. Oke, baik. Nah, lanjut berarti ada media yang digunakan di dalam pembelajaran nanti. Apa? Ada media yang digunakan yaitu berbentuk video,
Kemudian LKPD-nya nanti akan saya bagikan kepada siswa secara detail. Oke, berarti sudah tersusun dengan baik. Lanjut, kira-kira ini Bu, supervisi yang akan kita lakukan rencananya mau kapan? Insya Allah dilaksanakan pada hari Jumat minggu depan ya Bu Rizky. Oke, siap. Baik, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Lalu setelah selesai, saya akan melakukan percakapan kembali seperti ini pasca observasinya. Bersedia ya, Bu? Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini sebelum kita belajar, Dewi mau absen dulu ya. Untuk absen yang pertama ada Ida Sutiawan, Adifa, Hadir. Afifa, Ahmad Zafran, Hadir. Aldi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya untuk kita agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Oke, bersiap tangan di atas meja. Silakan Bu Guru yang berbicara, anak-anak yang mendengarkan. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita atau pembelajaran kita adalah hak pendidikan Pancasila. Tujuan untuk pembelajaran pendidikan Pancasila untuk hari ini adalah memahami makna dari simbol Pancasila. Kemudian mengenal simbol-simbol Pancasila. Sebelum mengenal, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Sebelum mengenal, Bu Dewi mau bertanya terlebih dahulu. Dasar negara kita apa? Pancasila. Lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Dalam gambar Garuda Pancasila itu terdapat perisai simbol-simbol di dada
perisai burung garuda. Kemudian selanjutnya akan ada pemutaran video animasi tentang Pancasila. Boleh mohon perhatiannya? Tepuk diam. Nah, ketika malam hari ada apa di langit? Bintang. Nah, bintang itu bersinar dengan indahnya ketika malam hari. Sebaiknya kita harus bersyukur atas keindahan yang Allah berikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau setiap malam bisa kalian memandang langit, ada bintang, ada bulan. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kita harus bersyukur atas keindahan yang Allah berikan kepada kita. Tahukah kamu, bintang merupakan simbol sila pertama dari Pancasila. Warna dasar dari bintang itu warnanya apa ya? Oke, sekarang simbol sila kedua apa? Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh pengawalan sila Pancasila di sila kedua adalah saling tolong
masih kelompok. Kemudian adalah musyawarah untuk pemilihan ketua kelas.
selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini ada Ibu Sinta sebagai pengajar praktik saya di Gunung Budaya. Ya. Selanjutnya kegiatan pasca observasi ini saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Dewi ya tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Tujuannya ini untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan tadi yang bersama anak-anak itu. Nah, pertanyaannya bagaimana perasaan Bu Dewi tadi? Awalnya saya merasa tegang ya Bu Rizky, itu mungkin karena akan dimulai, jadi seiring berjalannya waktu alhamdulillah. Enggak, tapi enggak gimana ya. Ya. Kemudian pendapat Bu Dewi nih setelah menyajikan pembelajaran di kelas. Menurut saya sudah belajar semaksimal mungkin untuk memberikan materi yang saya sampaikan, tapi ya itu tadi masih banyak kendala-kendala yang saya hadapi karena kan ini pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru ya penerapannya di sekolah, jadi saya juga baru ini, jadi mungkin dari segi waktunya masih banyak yang kurang. Kita lanjut ya Bu Dewi. Tadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan belum? Insya Allah untuk proses pembelajaran itu sudah sesuai, tapi ya itu lagi kembali ke tadi masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang Oke, kemudian bisa nggak diceritakan hal-hal yang dirasakan sudah memuaskan dalam proses pembelajaran yang dilakukan Bu Dewi? dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, anak itu sendiri sudah sebagian besar sudah memahami, cuma ada beberapa siswa dalam kelompok yang masih belum ikut dalam berpartisipasi diskusi kelompok karena ini kan pembelajaran berdiferensiasi, ini kan pembelajaran berdasarkan kelompok ya atau kelompok yang bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana perkiraan Bu Dewi ini tentang ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya terapkan, beberapa tujuan pembelajaran sudah tercapai, tapi ada beberapa yang belum tuntas. Ada yang belum tuntas ya Bu. Kira-kira kesulitannya dari siswanya itu seperti apa? Kesulitan dari siswanya itu sendiri karena ini kan pembelajaran kelompok, apalagi di kelas 1 ya Bu Rizky, sudah. Jadi kan kita harus mengkondisikan kelas dulu dalam pembagian kelompoknya, kemudian bagaimana cara penyampaian materinya ke siswa yang agar siswa itu dapat memahami dengan mudah. Kemudian kalau dari Bu Dewi sendiri ada kesulitannya nggak nih ke siswa pembelajaran? Untuk dari saya kembali lagi seperti tadi, untuk mengolah kelas agar lebih hidup lagi, kan namanya anak kelas 1, untuk pembagian kelompoknya juga perlu diperhatikan lagi untuk lebih agar anak bisa terkondisikan untuk pembagian kelompoknya, itu kesulitan dari saya. Terus penyampaian materi ke anak agar anak itu mudah memahami apa yang guru sampaikan gitu. Kalau gitu berarti harus ada alternatif lain ya Bu Dewi ya untuk meminimalisir kekurangan yang ada. Kira-kira apa alternatif lain untuk mengatasi yang kesulitan tadi yang Bu Dewi jelaskan? Untuk alternatif lain yang saya gunakan kan karena ini biasanya kan penyampaian materi saya gunakan dengan ceramah, tentunya mungkin saya akan berusaha lagi untuk memberikan materi dengan cara permainan, kita bungkus dengan permainan biar anak itu kan makin semangat untuk belajar, tertarik dengan materi yang guru sampaikan. Kemudian area kompetensi yang Bu Dewi kembangkan seperti apa? Terus kemudian tahapannya? Untuk area kompetensi yang saya kembangkan itu
ada dua, jadi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu di mana anak dapat memahami apa itu dasar negara Indonesia kita, dasar negara kita, kemudian anak-anak dapat mengetahui dan memahami di mana letak simbol-simbol yang ada pada perisai Garuda Pancasila, karena materi yang saya sampaikan kan tentang aku cinta Pancasila. Kemudian untuk keterampilannya di mana anak itu dapat mengetahui letak simbol yang ada pada perisai Garuda Pancasila dengan mengerjakan LKPD puzzle dari Pancasila itu sendiri, kan ada LKPD puzzle. Terus untuk tahapan yang utama kan, yang terutama saya mempersiapkan rancangan pembelajaran atau model ajar, kemudian media-media yang saya gunakan dalam pembelajaran seperti video guna menunjang proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Kira-kira Bu Dewi, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, tingkat keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang tadi Ibu jelaskan, berapa? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan, alhamdulillah saya sudah merasa sudah berjalan dengan baik, meski itu tadi banyak kekurangan lah yang saya alami. Ya, insya Allah untuk kedepannya harus ada perbaikan dari saya juga, maksudnya untuk penyampaian materi untuk kendala-kendala terkait pembelajaran. Kemudian boleh tahu nggak nih Bu, hambatan atau tadi Ibu sebutkan kendala-kendala yang ditemui dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan? Untuk hambatan dan kendala-kendala yang saya temuin kan biasanya juga mungkin ditemukan dari beberapa guru juga ya Bu, di ini karena kan ini pembelajaran berkelompok, jadi ada beberapa siswa yang bisa dikatakan kurang aktif, kurang ikut berpartisipasi dalam pembelajaran yang dilakukan dalam diskusi. Berarti terkait kekurangan tadi sama hambatannya yang terjadi, apa yang Ibu lakukan ke depannya nih untuk mengatasi hal-hal tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan, yang pertama saya harus mengetahui terlebih dahulu kesiapan peserta didik dalam belajar, kemudian saya harus menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan minat belajar anak, gaya belajar anak, agar sesuai dengan kebutuhan. Kesiapan belajar dan metode atau strategi apa yang dilaksanakan ya. Selanjutnya kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tadi untuk solusi kedepannya supaya memperbaiki dari proses pembelajaran yang dilakukan? Insya Allah saya secepatnya akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan belajar berikutnya. Ya, kalau mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya. Bu Dewi, ini saya akan memberikan informasi tentang penilaian yang sudah saya lakukan. Tadi pembelajaran yang dilakukan sudah sangat baik ya, secara berkelompok, berdifferensiasinya itu sudah mengenai ya, karena tadi ada pembelajaran yang anak-anak tuh melihat video, terus kemudian nanti ada LKPD yang sudah dibuat dengan puzzle, terus kemudian anak-anak itu menempel, ya ada anak-anak yang menempel, menyusun atau butir-butir sila atau gambar-gambar sila yang di dalam perisai itu ya. Nah, cuma tadi di dalam Ibu tadi kan mau menampilkan juga KSE-nya. Untuk KSE-nya itu berarti hanya tadi menyanyikannya itu ya, menyanyikan lagu aja, terus kemudian anak-anak tepuk. Nah, sementara tadi tidak diberikan pertanyaan ke siswa bahwa bagaimana perasaan mereka gitu. Itu harus ditanyakan ke anak-anak perasaan untuk pembelajarannya gitu, bisa di awal, bisa di akhir gitu, tentang belajarnya, ini prosesnya seperti apa anak gitu, itu bisa.
Terus kemudian tadi anak ceria, memang ceria, terus kemudian antusias, walaupun mungkin ada beberapa kelompok yang apa kelas satu ya, jadi nggak bisa dikontrol karena berlari tadi yang hiperaktif itu. Nah, tapi secara keseluruhan untuk pembelajaran di kelas satu ini sudah cukup baik, dan tadi dari mulai persepsi, budaya tadi memberikan persepsi, terus kemudian inovasi dalam pembelajarannya, terus ada lagi tadi tujuan pembelajaran juga disebutkan, walaupun anak-anak itu sebenarnya belum memahami, cuman udah jelaskan mau ngapain gitu ya. Nah, terus tadi materi yang disampaikan juga cukup jelas, terus pengelolaan kelasnya itu juga sudah cukup baik gitu. Mungkin nanti ditingkatkan lagi dalam hal untuk pengaturan anak-anak biar bisa lebih fokus, itu nanti mungkin bisa tepuk-tepuk lagi, misalnya sebelum mulai beli ayo kita fokus lagi, tepuk-tepuk atau SBPing dulu supaya anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi setiap kali pergantian ini materi, misalnya ada penyampaian materi, kemudian mau menjelaskan tentang tugas, nah itu bisa SBPing dulu gitu supaya anak-anak bisa lebih fokus mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Metodenya juga tadi cukup variatif, medianya juga menggunakan fokus, kemudian ada KKPD yang digunakan, itu juga sudah baik, bahasanya juga tekniknya juga. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, proses pembelajarannya bisa tercapai secara keseluruhan. Kalau tadi kan ada satu kelompok yang tidak tuntas karena terkendala ada satu anak yang nggak fokus ya, jadi dibawa pulang ke rumah untuk dikerjakan lebih lanjut ya, karena waktunya yang kurang ya, terkendala waktu. Nanti perbaikannya saya mau lihat lagi pembelajaran yang Ibu lakukan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan nanti lebih baik lagi, terus kita juga bisa menjadikan pembelajaran yang lebih menarik kepada murid-murid supaya apa yang kita sampaikan, tujuan yang kita sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Dewi waktunya. Mudah-mudahan sukses terus, jangan